Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat buat semuanya. Semoga di hari ini yang lagi nonton semuanya adalah dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tentunya itu adalah doa dari Ajeng ya. Mungkin pada kesempatan ini beberapa menit kita akan bicara mengenai bagaimana sih ya penyikapan kita terhadap penjagaan diri dengan adanya isu COVID yang semakin menegangkan, menyeramkan atau menakutkan. Saya rasa semuanya itu tiga-tiganya terasa ya di lingkungan kita. Dengan adanya sekarang pemerintah begitu serius melalui programnya yaitu PPKM. Ya mudah-mudahan saja program itu bisa benar-benar efektif ya di dalam setidaknya menekan jumlah pertambahan daripada penderita COVID-19 gitu ya. Nah, nanti apa sih peran herbal ya? Peranannya di mana untuk kita bisa mengatasi, kemudian juga bisa sebisa mungkin adalah mencegah gitu ya bagi yang masih sehat itu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa korban sudah banyak berjatuhan, yang masih sehat-sehat ini mudah-mudahan jangan sampai terkena. Ada beberapa trik-trik dan pola-pola yang mungkin Ajeng bisa sampaikan terkait dalam penjagaan diri kita, bagaimana kita bisa terjaga dan terhindar dari wabah ini ya. Namun yang perlu kita sikapi pertama, kalau Ajeng pribadi menyikapi wabah ini adalah bagian dari ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah mengingatkan kita semua bahwa kita itu tidak selamanya selalu sehat itu. Dan ketika Allah menghadirkan ujian ini, pasti Allah juga mengajak kita untuk berpikir lebih cerdas. Dimana dulu kita bekerja dengan cara biasa, akhirnya kita dipaksa untuk kreatif di dalam menghadapinya. Nah ini akhirnya nggak sekedar menjadi isu kesehatan, tetapi juga isu ekonomi. Dan nggak cuma isu ekonomi, bahkan banyak orang yang bercerai yang di pengadilan agama Palembang saya baca-baca itu meningkat sejak efek dari pandemi ini. Mungkin suaminya pada nggak kerja, istrinya kesel apa gimana ya. Ada ekonomi, bahkan juga dalam kegiatan beragama kita pun terganggu. Yang biasanya yang bisa sholat jamaah setiap saat mulai dibatasi gitu kan. Jadi benar-benar wabah ini ibaratnya itu menghambat banyak sektor, hampir semuanya. Dan yang tidak kalah beratnya adalah sektor mental. Ini yang lupa dipikirkan oleh semua orang ya, bahwa mental ini menguasai nomor satu. Bagaimana meneguhkan mental kita di dalam menghadapi wabah ini, kayak gitu ya. Namun sebelum lebih lanjut saya ingin menyapa yang sudah bergabung. Ada Mardiana, selamat bergabung. Ada Aprianti, selamat bergabung. Dan ada Ibu Hasima, selamat bergabung. Ya, ada Arif Putra Pratama, selamat bergabung. Abah Narizik juga selamat bergabung. Ada Jeki Saputra, selamat bergabung. Baik. Teman-teman, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai ngomongin COVID itu memang panjang bener ya, rentetannya. Dan ketika Risa Mona selamat bergabung. Ketika kita katakan pastinya ya aktivitas kita itu harus dibatasi, baik pertemuan-pertemuan kayak meeting, sekolah itu pun sudah mulai dilakukan via online, gitu kan. Bahkan belanja sekarang jadi online. Mungkin positifnya adalah teknologinya sekarang jadi maju, teknologinya jadi berkembang. Ya kita jangan cuma melihat dampak negatif saja ya, tetapi juga harus melihat dari dampak positif. Apa yang bisa diambil hikmah dari wabah tersebut, gitu kan. Sylvia Ramadhani, selamat bergabung. Ada Ahmad, terima kasih, selamat bergabung. Jadi gini, kita itu kalau misalnya ngomongin udah kayak tadi ya, ini sedikit berbincang-bincang. Boleh juga Anda berkomentar ya, misalnya tetangga saya gimana atau efeknya jadi gimana. Jadi ternyata cerita-cerita di balik COVID ini banyak sekali ya.
kayak gini, ekonomi jadi lumpuh gitu kan, silaturahmi jadi terhambat. Bahkan sekarang proses untuk kamu olahraga di tempat-tempat kebugaran pun dibatasi gitu ya. Kemudian lagi juga beribadah dibatasi, banyak sekali batasan-batasan. Makanya kita berdoa bersama mudah-mudahan program PPKM ini benar-benar efektif, mampu menekan, mengurangi, syukur-syukur bisa membantu proses melenyapnya wabah ini. Kalau kita amati yang namanya wabah pasti akan ada harinya, akan ada waktunya untuk berakhir. Nah, kapan? Tanya sama ahli-ahli epidemiologi ya. Jadi dan sekarang ini yang lebih mengerikan adalah ternyata COVID-19 ini mutasi gitu. Okay. Jadi macam-macam namanya. Memang Aceh bukan ahli virus ya, tapi kalau baca-baca itu banyak sekali ya. Ada alpha, ada beta, sekarang ada delta. Nah, ya. Jadi ada delta. Dan ternyata delta ini kalau kita baca perbedaannya adalah lebih cepat menularnya. Nah, jadi ada varian ini sedikit saya bacakan dari artikel ya. Jadi ternyata varian delta yang ditemukan pertama kali di India ini katanya menularnya lebih cepat gitu kan. Nah, kalau yang virus alpha itu mungkin yang awal-awal ya, kemudian ada juga virus varian beta. Nah, beta ini ditemukannya di daerah mana nih? Jenis virus ini disebut juga dengan B1351, tidak bekerja dengan baik pada seorang yang mendapatkan vaksin. Oh ya, sedang ngomongin vaksin ini ya. Kemudian juga yang terbaru aja ya, virus delta ini. Sampai kemarin Kudus ya menjadi benar-benar klaster besar gitu ya. Dan sekarang gejalanya macam-macam ya. Dari virus itu, kalau dulu ada sakit tenggorokan ya, mungkin ada yang boleh menambahkan gejalanya. Ada Sri Sundari, selamat bergabung, terima kasih. Macam-macam gejalanya ya. Dulu kan demam, batuk, pilek, sesak napas, itu kan, hilang indera penciuman. Ada yang mau menambahkan apalagi katanya sekarang tambahannya. Tapi kalau termasuk hilang pendapatan. Itu lupa disebutin ya. Hilang kalau. Ya ada kalau di perceraiannya banyak, hilang pasangan. Jadi ternyata ciri-ciri virus corona ini banyak ya. Bercanda saya ya. Jadi ternyata ciri-ciri virus corona ini banyak ya. Namun demikian kita memang selalu disarankan untuk menjaga prokes ya. Jadi tetap dengan prokes. Ya kalau aja ini depan kamera jadi nggak pakai masker, nggak apa-apa kan, nggak sama yang lain ya. Kalau di luar ya kita pakai masker. Jadi mencuci tangan ya, kemudian menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan. Apalagi dong? Ayo, boleh disebutin di bawahnya. Boleh ditambahkan ya, yang mau berpartisipasi ya. Tetapi sebenarnya apapun jenisnya, apapun keadaannya, intinya gimana sih biar terhindar gitu yang saya mau bicara. Bagaimana biar terhindar ternyata adalah harus kebal imunnya, ya kan? Salah satu dilakukannya gerakan imunisasi kan meningkatkan imunitas ya. Jadi kalau menurut pendapat Ajeng, nah kalau bercerita tentang imunitas ya, kita nggak bisa antipati banget. Jadi katanya dulu ayo berdamai dengan virus corona, hidup new normal. Kita tetap melanjutkan kehidupan di tengah-tengah badai virus corona ini. Caranya gimana? Caranya tingkatkan imunitas. Di samping dengan menjaga prokes, juga jangan lupa jaga imun kita. Biar lu nggak pakai masker, kalau kurang makan imunitas menurun, ya kan? Pastinya, ya tetap aja kena, namanya imun menurun, ya kan? Nah, jadi setelah ada Taufik Nurito ya, selamat bergabung. Ada ya Taufik, selamat bergabung.
Jadi kalaupun kita pakai ya udahlah semua itu dikerjakan, bahkan sekarang udah jadi 5M, dulu 3M sekarang 5M ya. Kita mesti jangan lupa ada satu yang enggak kalah penting dan ini menjadi benteng nomor 1, yaitu imunitas. Apapun virusnya, apapun kondisinya, pada dasarnya kalau imun kita kuat ya akan terjaga. Meskipun kita nggak boleh menyepelekan yang 5M tadi, tetap 5M dijalankan dan imunitas kita ditingkatkan gitu. Gimana sih cara menjaga imunitas? Satu, menurut saya ya mesti jaga stres lah. Pikiran dulu gitu. Jadi kita jangan terlalu panik gitu. Jangan terlalu panik, fobia banget gitu ya. Satu, ya jangan terlalu panik. Kita harus menyadari bahwa semua ini datang dari Allah. Allah yang akan membantu juga untuk mengatasinya. Sebagai manusia, kita wajib berikhtiar. Maka lakukan ikhtiar itu. Maka di klinik kan kalau dari segi ada Hendra 908 selamat bergabung. Segi apa namanya? Segi batin ya, membaca sholawat tibil qulub. Ya kan? Dan pasti apal. Ya kan? Gak mungkin gak apal. Kenapa? Ya karena semua karyawan GHDJ memang setiap pagi zikir bersama, baca Quran dan tidak lupa saya suruh membaca sholawat tibil qulub. Di mana sholawatnya nanti boleh Anda lihat ya. Kalau saya nanti menyampaikan di sini takutnya kelamaan dan terlalu merdu ya. Nanti siapa yang merdu boleh bantu saya menyampaikan sholawat tibil qulubnya. Nah, membaca sholawat tibil qulub, membaca istighfar yang banyak gitu kan. Kenapa kita harus istighfar terus gitu loh. Nah, terus juga membaca itu kemudian juga dilanjut adalah dengan keyakinan kepada Allah, Allah pasti menjaga saya. Nah, keyakinan itu setelah disertai tadi kamu 5M, jangan lupa berzikir, 5M, dan nah yang ketiga yang saya mau bahas sebagai tukang jamu. Ya, kita memang mesti konsumsi makanan-makanan yang bergizi, terutamanya adalah yang mengandung protein tinggi. Iya, harus. Banyak dokter-dokter sudah nyampein kan, protein tinggi. Jadi suruh apa? Suruh makan enak. Ya, tapi saya tetap pilih protein tinggi yang kalau saya udah usia 42 begini menjaga biar nggak kolesterol gimana gitu ya. Ada protein-protein yang nggak memicu kolesterol. Intinya perbanyak konsumsi terhadap ikan, kemudian lagi daging-daging ya, pilih gitu. Telur gitu kan. Bisa juga protein nabati gitu kan. Makanan kita harus mengandung protein. Dan tentunya tanpa meninggalkan serat ya. Serat harus tetap dijaga gitu, tetap diimbangi. Justru kalau sudah proteinnya tinggi, seratnya juga harus diimbangin gitu ya. Kemudian tidak lupa adalah kita mulai mengkonsumsi bahan-bahan ya, kata orang Jawa berjamu gitu kan, atau kita bisa bikin wedang-wedangan yang kita ambil. Memang banyak sekali ya, ada pakai daun ini. Jadi yang aja mau bahas adalah rimpang. Jadi itu memang kan sudah diteliti kemarin kan, para peneliti mengatakan bahwa rimpang luar biasa. Dr. Zainul Akbar pun menyebutkan jahe merah, kunyit itu luar biasa dalam penanganan COVID, pencegahan maupun penanganan. Ini sekedar cerita saja berdasarkan empiris ya. Kemarin kebetulan masih family dan juga teman, saudara ya, yang di Bandung, di Jakarta, di Medan ya, mereka terkena ujian ya ada COVID-19 ini. Lalu saya anjurkan untuk mengkonsumsi wedang atau buat minuman ya, saya suruh pakai serai, nanti pakai situ, kemudian lagi pakai jahe gitu kan, kemudian lagi serai, jahe, kemudian pakai temulawak. Kenapa temulawak? Karena temulawak kan antioksidan juga gitu ya, memperbaiki fungsi lever gitu kan. Nah kemudian lagi ada juga kencur ya, kencur ini kan bisa menguras dahak juga, itu melegakan pernapasan juga gitu kan. Nah kemudian lagi kunyit. Nah kunyit tidak lupa ya, jadi rimpang-rimpang itu direbus, dipotong-potong, direbus, diminum, dan ketika hangat jangan kondisi panas, kasih madu. Madunya kalau bisa madu yang asli, syukur-syukur madunya madu hutan, rutin terus. Dan kemarin ada yang baru minum
dia hilang penciuman. Minum 2 kali, langsung penciumannya kembali lagi. Ya, 2 kali minum. Pagi sama sore, besok paginya dia udah bisa mencium kembali gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ramuan seperti apa gitu ya? Ya, seperti ini saya kasihkan. Ya, kalau mau males-males bikin. Wedang empon-pon, ya kita merekin wedang bunda, singkatan dari bumbu dapur. Ya, ternyata selain menjaga lambung, limpa lever, ya otomatis dengan limpa lambung lever kita baik, akhirnya meningkat juga imunitasnya. Gitu, meningkat imunitasnya. Nah, yang sudah terkena pun saya kemarin ini kan ya istirahat yang cukup, makan yang mengandung protein tinggi, lalu konsumsi ini dan madu hutan. Nih, yang pahit malah saya anjurkan. Dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat menggembirakan. Ya, dengan izin Allah tentunya ya. Mereka semua alhamdulillah tidak ada yang lewat alias selamat sehat semuanya. Mungkin yang pada meninggal itu adalah mereka punya penyakit bawaan sehingga tidak tahan. Tapi kalau masih muda dan tidak punya penyakit bawaan ya insya Allah banyak yang sembuh. Dan insya Allah dari catatan tetap banyak yang sembuh daripada yang meninggalnya. Dan satu yang mesti kita yakini, ajal itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi walaupun Anda terkena COVID, kalau Allah belum menentukan Anda meninggal, nggak akan meninggal. Jadi jangan terlalu panik dengan yang sudah meninggal banyak. Jangan menjadi trauma, tekanan batin, ketakutan yang berlebihan. Kita mesti kembalikan, sadarkan diri bahwa sesungguhnya hidupku, ya, salahku dan matiku, ya, karena Allah dan untuk Allah gitu. Ya sudah, kalau sudah dicatat kita meninggal di masa wabah ini ya pasti meninggal gitu. Ya udah, kalau ada kepastian seperti itu kita tenang gitu. Tetapi tidak akan disebut tawakal ketika Anda tidak ada ikhtiar, ya. Jadi tetap 5M, terus juga makan-makan yang bergizi, protein tinggi, dan plus isi badan kita asupannya sekarang ganti. Maaf kalau biasanya minum nana-nana, minum nini-nini, ya sekarang ganti. Paginya udah bukan saatnya lagi minum beralkohol apalagi, ya bersoda. Ini loh, kamu minum ini, ya setiap pagi untuk sekeluarga dalam perut kosong lebih baik, gitu. Ini, ya. Kemudian kalau yang sudah terjangkit, saya suruh minumnya 3 kali sehari. Kalau untuk pencegahan boleh cukup 1 hari 1 saset. Ya, harganya murah, cuma Rp30.000 satu kotak ini. Aku mau lebih murah, mau jualan boleh. Belinya 1 dus, pasti dikasih harga jualan. Ya, gitu. Jadi, dan ini kemudian lagi Mbak Novera selamat bergabung, terima kasih. Dan ditambah dengan madu pahit, efeknya luar biasa. Ya, ini kandungannya udah komplit ya. Ada juga kita siapkan wedang jahe, jahe merah ya. Ini jahe merah asli loh, ya. Kalau kamu nggak mau yang terlalu banyak campurannya, bisa dengan jahe merah ini sudah cukup. Ya, tapi kalau yang sudah terkena, yang ada sudah positif, aku nyaranin yang ini, karena ini lebih komplit lagi. Ya. Kita tahu bahwa manfaat kulit itu luar biasa di dalam memperbaiki proses peradangan, gitu, karena kulit ini mengandung antibiotik juga, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk jahe ini kan sifatnya ekspektoran ya, menguras dahak, jadi lendir-lendir. Dan kemarin ada kesaksian pasien nih, saya ceritakan yang di Bandung, kita kirim ini, terus kita kirim ini, terus transfer energi, kalau nggak salah 5 menit apa 10 menit dari situ dia muntah. Tadinya sesek banget dan muntahnya itu lendir-lendir, memang lendir banget, lendir semua. Aku juga heran gitu ya, isinya lendir semua karena saya bukan peneliti yo. Saya udah tahu itu lendir apa, tapi intinya setelah itu nafasnya lega. Setelah itu dia merasa plong dan mau makan besoknya. Ya, jadi kalau ada teman tetangga ya, Anda apalagi yang tinggal Bandung, Jakarta, ya. Bandung, Jakarta, Jogja itu udah harus banget tuh tiap paginya konsumsi empon-empon. Mau bikin sendiri boleh, saya ulangin ya kalau mau bikin sendiri. 1 serai, 2 jahe ya, 3 kunyit, kemudian temulawak dan kencur. Tambahkan madu atau gula aren. Kalau ini sudah ada gulanya tinggal seduh, boleh tambahkan madu dan kasihnya madu pahit. Itu kemarin yang demam
menggigil, kan dia ada yang reaksi demam menggigil. Saya bilang madunya banyak ide. Dia minum kalau nggak salah 2 sendok makan, tambahkan. Subhanallah ya, dengan izin Allah hilang demamnya. Wah, iya gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu. Dan saya menyarankan kalau misalnya untuk bikin air kumur-kumur, ini kumur-kumur mulut ya, pakai rebusan serai sama kasih jeruk nipis untuk kumur kamu, kumur di mulut dan sampai ke tenggorokan gitu. Bisa pakai itu kayak gitu ya. Kalau kemarin kan ada dokter yang menyarankan pakai garam, ya memang banyak cara, tidak salah juga gitu ya. Ini kan langsung dibiarkan masuk keluar hidung kanan hidung kiri gitu, bergantian disedot ke sini. Memang banyak berbagai cara. Ibu Salami selamat bergabung, terima kasih. Berbagai cara, banyak cara kita bisa menjaga. Jadi jangan terlalu panik, jangan menyerah gitu ya. Nah, ini saatnya Anda semua menyebarkan informasi baik ini ya. Jadi mau konsumsi wedang bunda ya, ini memang ada sebelum ada COVID ya. Itu dulu laris banget untuk pasien-pasien aku yang kena emah, nggak mau makan, mudah meriang-riang, kerja berat, minum ini. Dan setelah ada COVID, ya ini dijaga untuk imunitas. Ini termasuk produk yang best seller, alhamdulillah. Ya, cepet banget, permintaannya sangat banyak ya. Bagi Anda yang berminat mengkonsumsi bisa mencari di toko dan supermarket yang ada di Palembang ya, CM, Carrefour, Foodmart gitu ya. Nah, kemudian lagi juga PD Manis, ada juga Rimat ya, ada SRC banyak yang juga jual ya. Nah, kalau Anda yang ingin jual gimana? Daftar aja jadi reseller dan gratis kok. Anda boleh beli ini untuk dijual lagi. Selain maaf ada keuntungannya pastinya, dan Anda juga mendapatkan nilai plusnya apa? Ya keluarga, tetangga, saudara kita jadi sehat gitu loh. Dan terutamanya untuk kita dan keluarga kita dulu. Gunakan wedang bunda ya, sebagai sarana ikhtiar gitu di dalam kita mengatasi, menghindari wabah ini gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, tetap harus nomor satunya adalah imunitas gitu. Imunitas. Jadi walaupun Anda bertemu seandainya imunnya bagus ya tidak selalu, karena terbukti kemarin ada pasien saya sekeluarga, anak, istri, suaminya kena, tapi bapak mertuanya enggak kena. Hebat ya? Ya karena bapak mertuanya mandi subuh. Saya tanya ke Anda bisa nggak kena gimana? Maka dia makanya tepat waktu. Tiap subuh dia mandi, luar biasa ya. Covid ternyata takut sama orang yang mandi subuh-subuh. Ya saya tanya dia rajin ibadahnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Ini kan suatu hal yang menunjukkan bahwa jangan terlalu panik. Jangan terlalu fobia, apalagi ya. Ternyata ada satu rumah ya. Terus ada lagi nih, serumah dia kena DWN, suami dan anaknya tidak kena. Isolasi mandiri kan. Karena gejalanya ringan. Jadi kenapa? Ya karena ternyata dia imunitasnya tinggi. Terus juga kemarin ada teman sekaligus pasien berarti ya, teman SMP dan dia ingin jadi pasien, dia sudah di karantina di Jakarta. Apa tuh namanya kalau di karantina di Wisma Atlet ya? Wisma Atlet. Ya. Jadi Wisma Atlet, dia waktu terkena itu badan lemes, menggigil, sakit semua katanya. Saya tanya keluhannya, setiap orang hampir ada yang sama walaupun ada yang beda. Tapi yang namanya sakit-sakit badan, lemas gitu ya, itu hampir semuanya ngalamin tuh orang yang terkena COVID. Terus dia dikasih obat kalau pastinya namanya sedang ada di dalam isolasi resmi ya. Dan selama minum obat itu dia katanya kurang nafsu makan. Saya bilang gimana kamu mau ningkatin imun kalau nggak mau makan? Gimana? Saya nggak nafsu katanya. Ya sudah kalau kamu nggak nafsu makan saya kirimin ini deh. Saya kirimin ini sama madu manis. Katanya minum 3 saset itu perut enak banget, BAB-nya lancar, terus dia sempat muntah juga. Alhamdulillahnya saya tuh doyan makan. Setelah doyan makan badannya jadi seger. Jadi saya bilang, nah kenapa? Karena ini memang dia berfungsi memperbaiki fungsi limpa, lambung, lever.
Limpa, lambung, lever ini kan 3 sahabat kental yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa 3 organ ini mempengaruhi banget gitu loh untuk mencerna makanan-makanan agar gizi atau nutrisinya bisa diserap dengan baik ya, kemudian diserap oleh usus halus, kemudian diolah oleh limpa, setelah jadi sel darah merah disimpan di lever ya, dan lever itulah yang membentuk imunitas dan kekebalan kita kan gitu. Nah kemudian kalau di sini ada jahe merah, kemudian ada kencur, dua-duanya ada fungsi yang sama, yaitu sebagai ekspektoran atau pengencer dahak kayak gitu ya. Nah dari situ setidaknya juga memperbaiki fungsi paru-paru. Kalau paru-parunya fungsinya membaik kan atas serangan itu dia lebih kebal gitu ya. Nah seperti itu ya. Kalau saya tidak mengharuskan harus ini ya, yang terpenting Anda bisa membuat sendiri yang tadi saya sebutkan, direbus aja gitu ya. Nah kemudian kemarin saya ada janji untuk bercerita tentang psikologi hubungannya dengan penyakit ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya dengan beberapa, ada teman saya pengobat juga, kita samakan persepsi. Kemudian saya juga mengamati dari pasien ya, jadi ternyata gini, ada perilaku yang menyebabkan penyakit dan ada penyakit yang merubah perilaku. Orang yang darah tinggi jadi pemarah, betul? Orang darah tinggi jadi pemarah, orang kolesterol jadi tegang, seperti itu ya. What happened? Nah, banyak message. Ada pertanyaan kan? Mau bergabung live ya? Siapa? Dia Rama dan Damayanti. Siapa? Dia Damayanti. Boleh di WA dulu aja. Minta bergabung. Ada yang mau disampaikan? Boleh WA dulu atau DM dulu apa yang mau disampaikan sehingga ingin bergabung. Ya, silakan. Ya, nanti kalau ada yang ingin bergabung, saya sarankan bisa menyampaikan 1 hari atau 1 jam sebelum acara, itu saya bolehin. Anda boleh bergabung dengan siaran kita, ya, bergabung dengan siaran kita. Tapi tolong konfirmasi dulu biar enak nanti apa tema dan materinya ya. Boleh. Saya terima kasih yang sudah attention ya. Terima kasih atas atensinya. Jadi ada contoh ya, setelah ini menurut pengamatan saya, bisa benar bisa tidak. Contoh, orang yang selalu merasa tidak dicintai, ternyata jadi keluhannya itu jadi di daerah leher gitu. Pokoknya daerah leher, ya lehernya, ya tenggorokannya gitu ya. Orang-orang seperti itu biasanya dia selalu merasa tidak dicintai atau kurang dicintai. Terus ada lagi orang-orang yang agak serakah dalam kehidupannya, akhirnya dia ada diabetes. Tapi ingat, jangan sampai ngejudge orang diabetes berarti orang serakah ya. Enggak semua begitu. Memang ada keturunan bagaimana gitu kan. Tetapi ada sifat-sifat kita yang saya perhatikan itu hampir sama gitu. Sifat-sifat yang golongan orang-orang yang penyakit ini kok rata-rata sifatnya begini gitu kan. Orang-orang yang penyakit ini sifatnya seperti ini gitu ya. Ini jangan sampai salah kaprah di dalam mengartikan. Ini janji saya soalnya kemarin bercerita tentang ini. Terus ada orang yang memiliki kecemasan yang luar biasa, rata-rata ginjalnya melemah. Masuk akal sih, karena memang ginjal itulah yang mengeluarkan hormon untuk adrenal kita ya. Jadi akhirnya ginjalnya melemah. Kalau ginjalnya melemah jadi penyakit apa? Ya, darah tinggi bisa, asam uratnya tinggi bisa. Pokoknya yang berasal dari ginjal gitu kan. Darahnya tinggi, darahnya lemah gitu ya. Tekanannya gitu, terus juga asam urat kan dari ginjal semua tuh. Ya, cemas yang berlebihan. Ada kista di ginjal ya, tumor di ginjal gitu. Ya, itu karena cemas berlebihan akhirnya ginjalnya melemah, lalu jadi ada penyakit dan sebagainya. Kemudian ada orang yang selalu mudah baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit berprasangka buruk,
Biasanya penyakitnya ada di lever. Kalau dia nggak kurang darah, ya bisa juga penyakitnya kan banyak ya, ada hepatitis, ada tumor di lever dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu seperti itu. Aku juga nggak tahu apakah dia sifatnya dulu yang ada atau setelah ada penyakit jadi sifatnya begitu. Tapi ini rata-rata, sehingga ya bagi kita yang lagi sakit seperti itu mungkin kita mulai memperbaiki diri. Bagi yang belum sakit ya, apalagi kita ngerasa iya gue punya sifat kayak gitu tuh, gue pelit banget gitu ya, gue pelit banget, gue serakah banget semua harta misalnya, gue nggak mau nanti uji dengan penyakit ini misalnya. Kemudian ada yang kepala. Kalau di area kepala nih, kepala kita ya. Saya ini hasil pengamatan jadi nggak boleh komplain. Karena ini saya tidak mengatakan bahwa ini 100% benar, tetapi ini cerita dari pengalaman saya mengobati orang. Kan pasti kita analisa dong untuk pelajaran hidup saya sendiri dong, gitu kan. Saya amatin orang-orang yang punya masalah di kepala ya, kepalanya pening, kepalanya buyeng, ada tumor di kepala, segala macam, itu ada beberapa karakter yang hampir sama. Itu senang memikirkan hal-hal yang nggak penting, gede-gedein masalah nanti. Masalah sepele tapi digede-gedein gitu. Terus dia orangnya perfeksionis, pokoknya harus sempurna. Nah, itu juga penyakitnya jadi di kepala gitu. Orang-orang yang perfeksionis nggak boleh salah ya. Saya jadi tersinggung nih ya sama diri saya, selalu takut saya nih. Saya ini agak perfeksionis nih. Jadi kalau karya tuh sebagus mungkin, kalau nggak mau. Nah ini mulai istighfar saya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Gua nggak nunjuk ke orang ya, tapi nunjuk ke diri sendiri gitu. Aku punya sifat kayak gitu nih. Nah aku langsung astagfirullahaladzim ya, terus berzikir istighfar, jangan sampai gitu. Terus juga aku ngerasain memang apa yang aku dulu darah rendah ya, suka keliengan gitu. Alhamdulillah sekarang nggak lagi sejak saya mengkonsumsi. Ya perlu diobati juga, nggak sekedar merubah sifat, tetap diobati. Karena tekanan darah saya rendah, saya mengkonsumsi ini. Terus jadi tinggi ya nggak jadi normal karena level kita membaik, ya. Jadi menyeimbangkan, ya, gitu. Terus orang yang selalu membesar-besarkan masalah ya, masalah sepele itu banyak kena vertigo. Padahal singgungan juga ya. Aku ini nggak ngomongin Daniel ya, cuma hari ini aku ngeliat Daniel, nanti Daniel langsung singgung aja nih ngeliatin aku ngaku. Ada yang salah pada aku, ya. Akhirnya ya karena terus orang lagi ngomongin diri, ada orang suka baperan, ya. Orang bikin status, belum tentu ngomongin kamu ya. Misalnya gini, contoh nih, lu punya utang sama orang, lu punya utang sama orang, terus ada teman kamu bikin status. Malah yang bikin status itu yang utangin. Padahal mungkin yang bikin status itu juga nggak ingat kalau kamu utang nih. Ada yang tersinggung. Contoh seperti ini. Nah, jalan-jalan terus ya, utang belum dibayar. Ada postingan seperti itu. Okay. Nah, yang utang itu langsung baper marahin sama yang bikin status itu. Padahal yang bikin status itu nggak tahu bahwa Daniel punya utang. Nah, cuman Daniel, ya, ada kayak gitu. Biasa dan saya amati, yuk penyakitnya katanya gue sakit kepala terus jangan katanya, udah minum Bodrek, maaf saya nyebut merek, udah minum ini minum itu, kan sebenarnya Bodrek tuh panjang kalau sakit kepala tuh, ya kan? Itu sampai 2 kapsul dia minum, 2 tablet maaf, masih ada saya muyeng. Aku amatin ya, terus aku terapi totok anti stres. Setelah ditotok anti stres, kemudian saya tanya-tanya, sifat kamu ada nggak gini? Ya aku kayak gitu orangnya. Jujur nih, kalau mau berobat memang harus jujur ya. Oh gitu ya Bu, iya. Oke, kalau begitu mulai sekarang kita harus mulai positive thinking, ya. Jangan membesar-besarkan masalah, jangan mudah prasangka, jangan mudah baper. Slowly, jadi harus enjoy. Tapi dia memang ngomongin aku. Nah kan kumat lagi, udah gini aja. Terus kalau ada orang ngomongin aku, nyata bener ngomongin gimana aja, ya udah. Lu ngomongin gua nggak masalah, yang masalah adalah lu. Kenapa? Lu dosa. Nah udah gitu aja anggapannya gitu. Yang kedua ya introspeksi lah. Emang bener dia ngomongin aku kayak gini, emang aku kayak gitu ya. Nah yang susah itu introspeksi. Kebanyakan orang itu mencari benernya sendiri. Ini kebanyakan penyakitnya vertigo nih, puyeng, kepala sakit, vertigo nih. Kalau lu udah sakit kepala, minum Bodrek ya, atau obat-obat sakit kepala misalnya, kok nggak sembuh-sembuh, ini mesti tanda tanya ada apa gitu. Dia sampai periksa ke lab,
udah gangguan apa? Aku nggak ada, kata dokter, gue baik-baik saja. Terus dia kan sangat berobat dengan aku karena nyangkanya bisa santet. Nah, tambah lagi ya, pas aku doain, nggak ada setan jin mengkayangan yang gangguin kamu nggak disantet. Ternyata itu datang dari sifat. Lalu saya bimbing untuk totok antistres dan totok aura. Kok ada hubungan? Iya, totok aura itu adalah sebuah metode membuang energi negatif dan memancarkan yang positif. Ini bukan lagi hitung dosa orang, dosa aja banyak gitu ya. Terus yang radang tenggorokan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ada orang yang patah hati, merasa ditinggalkan pasangannya bertahun-tahun. Dia tuh nggak minum apa-apa tapi dikit-dikit aja langsung radang tenggorokan. Pas ku tanya-tanya itu bener loh. Akhirnya saya bilang sudah ikhlaskan, relakan, move on, gitu kan? Setelah move on dan relakan, dia bilang sama saya, dulu gue nggak bisa makan duku. Kenapa? Aku kalau makan duku langsung tenggorokan sakit. Terus sekarang gue bisa makan duku. Wah, biasa. Terus minum obat apa? Nggak ada, aku nuruti yang Ajeng bilang itu. Oh ya, ini kan bukti. Gitu loh. Ya memang awal dia berobat kita kasih tuh daun binahong, dia suruh bikin ramuan sendiri gitu ya. Kita isi teh panas dalam, memang ada obatnya. Tetapi setelah itu kan sembuh tuh. Udah gitu kan dia makan duku. Biasanya kalau udah sembuh walaupun ini makan duku kumat. Nah ini enggak lagi gitu. Ternyata kita juga harus ada uli. Terima kasih sudah bergabung. Ternyata sifat-sifat ini mempengaruhi. Terus ada yang suka semunten. Apa sih kalau orang-orang semutan kebanyakan, ya semut itu kan bisa karena peredaran darah tidak lancar gitu ya. Itu banyak orang suka menyimpan rahasia. Ternyata menyimpan rahasia itu bagus ya, tetapi juga ada efeknya. Mendem gitu. Gue tuh kesel banget sama Daniel, kan? Pendem aja. Dia nggak mau ngomong sama siapa gitu. Terus akhirnya ya semutan badannya. Semutan panas gitu. Jadi bagi Anda yang punya pasangannya semutan panas, tolonglah jangan banyak nyakit, kasihan dia mendem mati kan. Semutan panas kebas ya, kasihan dia. Ya. Itu pasangan obat juga atau ya lingkungan terdekat, keluarga dan sebagainya. Gimana kalau dengan kaki, keluhan-keluhan di kaki? Kebanyakan kalau keluhan-keluhan di kaki itu kita malas bergerak, malas melangkah, malas menolong orang. Jadi itu kalau dipindahin pertolongan jangan susah-susah nih, kakinya berat. Insya Allah ya. Seperti itu. Ini ada contoh-contoh. Kemarin janji saya mau menceritakan tentang pengalaman saya mengobati orang yang ternyata ada keluhan yang berkaitan dengan sikap dan sifat. Apakah 100% benar? Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya mengamati secara pribadi. 100% benar saya tidak tahu. Ya, tapi mudah-mudahan sharing ini bisa saling sama-sama mengintrospeksi diri. Jadi kayak aku juga pasti ada sifat-sifat yang seperti ini seperti itu aku amati, yang contohnya kayak tadi, terus duduk langsung lijang gitu nih, duduk lijang. Bahkan aku pernah waktu mau terbang itu hampir ngejar dari pramugari, aku ngalamin kayak gitu ya. Tapi ini akhirnya jadi pas aku konsul sama dosen aku, ya ternyata level aku melemah gitu karena aku kecapean. Tapi kalau aku hubungan dengan sifat saya yang perfeksionis, apa-apa harus tepat, apa-apa harus benar, harus sesuai, ini aku akui ya, saya nggak menuduh orang, saya sendiri. Ya rupanya begitu aku menyadari nih, begitu aku menyadari, menginsafi dan saya perbanyak istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua pernah sampai pingsan di toilet selama 2 jam. Pernah. Lagi malam-malam gimana coba? Iya, untung udah dikunci kan, bangun dewek, Allahu Akbar, denger kayak gitu baru gua bangun gitu. Saya aku pernah geling-geling. Jadi saya nggak mau menuduh begini ke orang. Aku mengamati dari kejadian orang, kemudian aku sendiri jadi sadar diri gitu. I'm sure people, nobody is perfect. Yes, saya juga mengakui pasti banyak kelemahan-kelemahan kita. Mari semuanya kita jaga agar kita imunitasnya tinggi, berpikir positif, tingkatkan keimanan. Ini benar ya, sehingga kita mulai nggak mikirin hal-hal yang nggak penting, pikirkan hal-hal itu. Yang ketiga, jangan cemas berlebihan, harus ada kepasrahan kepada Allah ya. Yang keempat, jangan lupa kita ikhtiar secara nyata melalui tindakan menjaga 5M. Dan tidak lupa lagi berikhtiar secara fisik, yaitu apa? Mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi untuk kekebalan tubuh kita. Dan minumannya
mulailah sukai dengan bumbu dapur, bikin wedang-wedangan yang berasal dari situ. Semoga tips dan triks pada hari ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ada Desiana Galenia, selamat bergabung. Mas Dalit, mana ya doanya? Sebentar lagi kita akan melakukan transfer energi. Ya, siap-siap, kita akan doa bersama. Siapkan bajunya di rumah. Ada Dria Puspita. Ada lagi siapa yang belum saya sapa nih? Arga apa nih? Ini di sini tertutup. Argrahma. Ah? Argrahma. Argrahma. Oke. Nah, yang hari ini nonton, saya akan kirimkan wedang bunda free. Buat kamu semua yang hari ini nonton cerita tentang wedang bunda, aku kirim cuma-cuma loh, free dari GHDJ. Tolong ditulis, jangan dulu meninggalkan tempat. Langsung ketik WA-nya di situ, nomor WA-nya atau DM, alamatnya dan lain sebagainya. Yes, yang bilang yes, oke, mau, aku kirim gratis cuma-cuma. Ayo ketik jempolnya, katakan oke, mau. Oke, ayo. Silakan. Saya kasih gratis ya untuk menjaga imunitas tubuh kita, ya, imunitas tubuh kita. Wedang bunda dikirimkan. Ini kemarin dikirim belum kerupuknya? Dikirim ya? Iya. Videonya nggak dikirim. Ada jam? Iya. Gitu, ya. Nanti boleh Posting. ditimbulkan ya. Oke. Yes. Baik, silakan Anda mengetik ya, akan dikirim wedang bunda secara cuma-cuma. Yang kirim WA oke, mau, saya akan kirimkan secara gratis wedang bunda untuk menjaga imunitas kita semua. Siapkan air doanya, kita doa. Sholawat dulu yuk. Kan tadi saya bilang kalau sholawat tidur dulu kita baca ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absaril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah ampunan kepada kami semua ya Allah. Jagalah kami semua dari wabah ini ya Allah. Jaga kami dan keluarga kami, jaga kami dan orang-orang terdekat kami ya Allah. Jagalah bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, yang sakit diberikan kesembuhan ya Allah. Yang sedang berusaha bekerja semoga Allah mudahkan rezekinya ya Allah. Yang sudah menikah ingin punya keturunan semoga Allah memudahkan bagi mereka keturunan yang soleh dan soleha. Yang ingin bertemu dengan jodohnya semoga Allah pertemukan mereka jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat mereka ya Allah. Bagi yang sedang menuntut ilmu semoga Allah mengabulkan segala cita-cita dan harapan mereka ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Jabaru ya Qaharu ya Syadidal Batsi. Silakan sebutkan keinginan Anda masing-masing. Hakimi madalamani wattada ya Allahumma azibil ba'sa rabbana si ismi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yukhadiru saqama amin. Allahu akbar. Amin. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jaga kesehatan kami semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Jangan lupa yang ketinggalan boleh nonton di IGTV-nya. Ya, bagaimana menyikapi COVID ini ya, tetap survive di tengah-tengah pandemi. Ya, itu judulnya, tetap survive di tengah-tengah di masa pandemi. Insya Allah, dan juga tonton di YouTube-nya ya. Terima kasih, semoga Allah memberikan kita semua perlindungan dan pertolongan. Terima kasih juga atas kebersamaannya. Jangan lupa di share untuk minggu depan hari Sabtu kita akan berjumpa kembali ya.
Dan bagi Anda yang sudah nonton hari ini, menyertakan nomor WA-nya, ucapkan kasih jempolnya, jangan lupa tagih ke admin untuk minta minta giveaway-nya mana, Wedang Bunda giveaway-nya ya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.